Sahabat Kompas.com, sengketa ekspor nikel Indonesia di Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO memasuki babak baru. Untuk kalian tahu, awalnya Indonesia memang ingin melakukan hilirisasi dengan menyetop ekspor biji nikel. Aturan ini juga sudah tertuang dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2019. Pemerintah ingin Indonesia bukan hanya dikenal sebagai pengekspor bahan mentah nikel saja, melainkan bisa menghasilkan produk turunan. Namun rupanya, langkah Indonesia ini ditentang oleh Uni Eropa. Sebab, Uni Eropa yang selama ini berfokus mengolah bahan mentah nikel, khawatir akan kehilangan lapangan pekerjaan pasca kebijakan Indonesia itu. Tak butuh waktu lama, Uni Eropa pun langsung menggugat Indonesia ke WTO usai kebijakan itu keluar. Namun begitu, pil pahit harus ditelan Indonesia. Pasalnya, hasil keputusan akhir WTO menyatakan bahwa kebijakan pelarangan ekspor dan pengolahan pemurnian mineral di dalam negeri yang ditetapkan Indonesia terbukti melanggar ketentuan WTO. Melihat keputusan itu, Presiden Joko Widodo pun tak tinggal diam. Jokowi mengaku akan mengajukan banding atas gugatan, tetap meneruskan hilirisasi, dan juga akan membuka kemungkinan menaikkan pajak ekspor nikel. Sekali lagi, meskipun kita kalah di WTO, kalah kita urusan nikel ini kita digugat oleh Uni Eropa, dibawa ke WTO kita kalah. Nggak apa-apa, kalah saya sampaikan ke Menteri, banding. Nanti babak yang kedua, hilirisasi lagi, boksit. Artinya bahan mentah boksit harus diolah di dalam negeri agar kita mendapatkan nilai tambah. Setelah itu bahan-bahan yang lainnya. Termasuk hal yang kecil-kecil, urusan kopi, urusan usahakan jangan sampai diekspor dalam bentuk bahan mentah, raw material. Sudah beratus tahun kita mengekspor itu. Sahabat Kompas.com, sikap pemerintah Indonesia yang bersikukuh soal kebijakan larangan ekspor biji nikel ini tentunya bukan tanpa alasan ya. Pemerintah Indonesia melihat ada potensi besar ke depannya. Mengingat, selama ini negara kita memang dikenal sebagai negara terbesar penghasil nikel di dunia. Bahkan dalam setahun, Indonesia dapat menghasilkan rata-rata 1 juta ton nikel di bawah pengelolaan PT Aneka Tambang atau Antam. Jumlah ini ternyata cukup jauh melampaui total nikel yang dihasilkan oleh negara lain, seperti Filipina, Rusia, hingga Australia. Rata-rata nikel yang mereka hasilkan per tahunnya hanya sekitar 100.000 hingga 400.000 ton per tahun. Oh iya, besarnya cadangan nikel di Indonesia juga tak lepas dari peran berbagai daerah penghasilnya. Setidaknya ada 5 daerah penghasil nikel terbesar di Indonesia, yakni Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara, Kabupaten Luwu Timur di Sulawesi Selatan, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, Kabupaten Halmahera Timur, Maluku Utara, serta Pulau Gak di Papua Barat. Tapi ngomong-ngomong, kalian tahu nggak sih apa manfaatnya nikel? Nah, ternyata ada segudang manfaat dari penggunaan bahan baku nikel bagi kehidupan manusia, sahabat Kompas.com. Nikel yang bersifat keras namun bisa dibentuk ini merupakan bahan utama baterai kendaraan listrik. Ini artinya, nikel juga berperan besar bagi keberlangsungan lingkungan. Dibandingkan dengan kendaraan berbahan bakar bensin dengan emisi karbon tinggi, mobil listrik merupakan kendaraan yang bebas emisi karbon saat dapat berakselerasi lebih cepat. Nah, dengan memiliki cadangan nikel yang besar, Indonesia pun bisa mengambil peran strategis dalam perkembangan kendaraan listrik di masa depan. Selain menjadi bahan utama baterai kendaraan listrik, bahan nikel juga dapat ditemui di kehidupan sehari-hari loh. Nikel selama ini memang menjadi bahan baku pembuatan baja. Bukan hanya itu saja, nikel juga berfungsi sebagai bahan pembuatan perangkat elektronik seperti televisi, setrika, kompor listrik, penanak nasi, ponsel, radio, hingga laptop.
Bahkan nikel juga berperan penting dalam ketahanan negara, yang tak lain bisa digunakan sebagai bahan baku peralatan militer. Itu dia ulasan soal nikel dan manfaatnya di kehidupan sehari-hari. Sekian video kali ini, simak informasi menarik lainnya hanya di ohbegitukompas.com, jernih melihat dunia.